Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita berdoa dulu, teman-teman. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Dan semoga diberikan pemahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik. Terakhir kita ke potong hujan kalau nggak salah ya. Itu ya. Ada yang masih ingat terakhir kita bicara tentang apanya? Sampai apa? Block sheet. Oh, DOF maksudnya. Oh, DOF. Oke, sudah sampai DOF ya. Oke, oke, oke. Hmm, mungkin kita absen dulu sebentar kita mulai ya. Sekarang tanggal 14 Januari. Musyawarah ada? Hadir, Pak. Julia Agustina, Hadir, Pak. Wulan Andini, Muhammad Akil, Hadir, Pak. Venesia, Hadir, Pak. Nur Aulia Rahman, Hadir, Pak. Riko Dimas, Hadir, Pak. Sri Dola Wahyuni, Hadir, Pak. Virgia Febriana, Hadir, Pak. Muhammad Fikri Haikal. Hadir, Pak. Ada ya? Hadir, Pak. Hilmi Haidar, Hadir, Pak. Muhammad Ramadan, Hadir, Pak. Rizky Subagja, Hadir, Pak. Muhammad Usama Abdul Kudus, Muhammad Usama Abdul Kudus, nggak ada. Hadir, Teresia, Pak. ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Teresia Fania, Hadir, Pak. Syan Zamir, Hadir, Pak. Putri Zuhrotul Uzlah. Ini kayaknya masalah masuk kelas ya ini ya. Ada yang belum saya panggil kah? Udah semua ya? Oke. Sebentar nih. Hilmi Haidar tadi ada ya? Halo Hilmi. Iya Pak, ada Pak. Hilmi, kamu persentase kehadirannya sudah 75%. Artinya nggak boleh lagi nggak masuk nih kuliahnya ya. Terus Muhammad Usama Abdul Kudus itu 50%. Nah, ini jangan sampai nanti pas mau ujian kurang dari 75% ya. Sama ya. Tolong diperhatikan teman-teman Baik, Pak. absen. Kalau enggak kalian nggak bisa ikut ujian. Kalaupun ujian itu pasti dienolkan ya. Jadi tolong dilihat laporan kehadirannya teman-teman ya. Baik, kita akan lanjutkan dulu ke blok diagram ya. Sebentar, blok diagram. Waktu itu ada usulan untuk diganti hari apa? Senin ya, kalau salah ya kemarin ya. Halo teman-teman. Senin, Di Pak. antara Senin Selasa, Pak. Senin Selasa ya. Ya nanti kalau emang ada kurang kita akan ganti di hari biasa berarti ya. Oke. Kita coba lihat yang kemarin dulu ya. DOF shift. Oke.
Jadi sudah sampai sini ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu mengenai DOF shift. Ini kemarin sebelumnya adalah tentang degree of freedom analysis, kemudian block diagram. Sebelum saya lanjutkan, masih ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak saya lanjut ya. Baik, blok diagram, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, itu memang sangat akan membantu kita untuk bisa merancang sistem pengendalian proses lebih mudah ya, dibandingkan hanya mengira-ngira atau mereka-reka. Nah, prosedur desain kontrol itu berarti sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi tujuannya ya. Pertama, to ensure you know the process well, berarti kalian sebelum membuat perancangan pengendalian proses harus memahami dulu apa yang terjadi pada unit tersebut ya. Material apa yang masuk, karakteristik bagaimana, kemudian proses yang terjadi di dalamnya seperti apa, siapa mempengaruhi siapa gitu ya. Jadi kan akan ketahuan tuh nanti bagaimana kita bisa merancang sistem pengendaliannya. Kemudian eh, parameter-parameter tersebut akan terlihat juga mana yang tergantung kepada parameter lain. Seperti contoh kemarin itu ada akumulasi ya, ada level. Ada level itu lihat di gambar di sini misalkan itu akan tergantung kepada flow yang masuk dan flow yang keluar. Nah, kemarin kita biarkan yang masuk, tapi kita mainkan yang flow keluar, yaitu menggunakan valve. Ketika kita memainkan valve, maka akan ada akumulasi di sini, ya. Karena kalau in dengan out sama, harusnya kan tidak ada akumulasi. Tapi kenapa bisa ada akumulasi? Karena kita memainkan valve di sini. Nah, artinya level tergantung kepada pengaturan valve atau F out maksudnya ya. Nah, ini berlaku juga untuk parameter yang lainnya, apa yang tergantung pada apa gitu ya. Kemudian kita harus analyze the control strategy menggunakan DOF analysis. Nah, kata-kata kuncinya adalah pertama adalah goal-nya. Tujuan daripada membuat pengendalian proses di unit tersebut. Kalau dia heater, berarti tujuannya paling tidak adalah untuk memanaskan material yang di dalam, bisa fluida ataupun yang lainnya. Di situ harus ditanyakan dulu memanaskannya itu sampai suhu berapa, adakah batasan-batasan lain yang mempengaruhi misalnya, ya, dan seterusnya. Karena bisa saja unitnya sama, mungkin cairannya mirip-mirip gitu ya, atau alatnya sama, tapi sebetulnya mempunyai tujuan yang berbeda. Misalnya bicara tentang evaporator. Alat evaporator, kalau saya misalkan disuruh untuk merancang, yang penting semua fluida menguap dengan jumlah yang ditetapkan, maka saya akan mengatur berapa steam atau pemanas ya, bisa minyak juga bisa, yang digunakan untuk menguapkan dengan mengatur flow steam atau flow oil yang panas ya. Tapi bisa juga alat yang sama kita tidak mengatur steamnya atau mengatur oilnya. Jadi dibiarkan apa adanya sehingga dia akan memberikan kalor, memberikan panas sesuai yang dimasukkan tanpa diatur apapun. Berarti goalnya adalah memanfaatkan semua panas steam atau panas oil untuk menguapkan. Sedangkan jumlah uapnya tidak menjadi batasan. Nah, artinya goal tersebut atau goal of control itu harus dipastikan waktu awal kita mau merancang sistem pengendalian prosesnya. Supaya clear dulu, supaya jelas ini mau diapain nih alat ini ya. Supaya kita benar-benar paham ini siapa yang akan dikontrol atau dikendalikan. Nah, setelah itu determine constraints. Kira-kira ada nggak yang akan mengganggu, menghambat gitu ya, menghambat proses tersebut. Nah, itu harus dilihat dulu.
Kalau ada, ya dijelaskan dulu hambatannya supaya mulai dipertimbangkan bagaimana cara mengatasinya. Yang berikutnya adalah tentukan external process variable. Kalau ada, ya, apakah ada variabel dari eksternal yang ternyata akan mempengaruhi eh, unit tersebut. Kalau ada, maka harus ditetapkan dan dijelaskan sebelumnya, ya. Setelah itu baru artinya disturbance itu ya. External process itu disturbance. Kayak kemarin tuh kita bicara steam misalkan. Steam itu tentu temperaturnya penting, pressure juga penting, tetapi pada saat pengendalian proses kita biarkan saja. Tapi yang kita atur hanya flow dari steam. Maka T ataupun P itu kita anggap sebagai external process variables atau dianggap sebagai disturbance. Nah, jadi itu contoh dari awal kita harus menentukan ya. Kemudian determine controlled variables. Variabel mana yang akan dikontrol, yang dikendalikan. Kayak kemarin kita mau mengendalikan level, berarti caranya adalah dengan mengendalikan flow out atau F out ya. Jadi kita harus tahu mana yang dikendalikan. Dan determine control variable, variabel yang pengendalinya. Nah, jadi kalau dalam hal level yang dikontrol atau level menjadi yang control variable, tapi controlled variabelnya adalah F out. Jadi F out-nya yang dikendalikan, tetapi efeknya adalah kepada level, ya. Ya biar gampang itu ya kemarin adalah proses input dan proses output seperti itu. Nah, kalau eksternal variabel itu biasanya utilitas itu bagian daripada eksternal variabel yang tadi kita kayak steam ya, termasuk air pendingin atau cooling water. Kenapa dibilang eksternal variabel? Karena ini kita tidak terlalu harus pusing-pusing mengatur misalkan tadi temperaturnya, mengatur tekanan dan segala macamnya. Kita hanya bicara adalah mengatur flow-nya saja biasanya ya. Kemudian external variable juga bisa jadi kalau ada perubahan proses input atau feed. Nah, itu berarti menjadi external variable. Makanya kayak fin, ini kayak kemarin tuh fin mana fin. Nah, ini fin ini biasanya kita anggap sebagai eksternal variable karena bisa jadi dia dari unit yang sebelumnya. Jadi sudah biarkan saja ya, kita anggap sebagai eksternal variable. Kemudian changes in raw material quality. Kalau ada perubahan kualitas daripada raw material, bahan baku, maka itu adalah external variable. Jadi kita tidak bisa apa-apakan ya, kita biarkan saja itu teman-teman ya. Kemudian atmospheric disturbance, ya karena cuaca ya, temperatur di luar dan seterusnya, itu juga kita tidak bisa atur ya. Tear and wear deterioration itu artinya kalau alatnya sudah makin lama dipakai kan makin aus ya. Makin lama dipakai biasanya ada penurunan kinerja dari alat. Itu pun adalah faktor eksternal sebetulnya dan disebut dengan disturbance. Kemudian controlled process variables biasanya bisa quantity maupun quality. Jadi bisa bentuknya adalah jumlahnya berapa atau kualitinya. Dari misalkan konsentrasi gitu ya. Itu juga termasuk bagian controlled process variables. Kemudian non-self regulating mass accumulations, misalkan adalah yang dikontrol. Gas pressure, tekanan gas dalam tangki, itu pun adalah controlled process variable. Jadi yang dikontrol adalah level, tetapi caranya adalah nanti mengatur F out misalkan. Self-regulating process condition, temperatur, concentration, pressure, itu ini juga sebetulnya bisa juga sebagai proses kontrol ya. Nanti kita lihat. Self regulations kalau proses variabelnya itu bisa tetap steady pada batasan-batasan yang ditentukan tanpa harus kita ikut campur mengendalikan ya. Jadi kalau ada proses dia bisa
tetap steady state tanpa kita lakukan apapun, itu termasuk kategori self-regulation ya. Nah, kemudian ada lagi control variable. Control variable selection ini biasanya adalah flow. Jadi rata-rata yang kita mainkan adalah flow. Kayak tadi kalau bicara level, maka yang kita atur adalah flow keluaran atau F out. Kalau kita tadi mengatur tekanan, maka yang kita kontrol adalah gas keluarnya, gitu ya, atau gas masuk juga bisa. Dan semua rata-rata ini nanti adalah akan mengatur posisi valve atau juga pompa, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini sebagai rangkumannya mungkin ya. Pertama adalah membuat blok diagram, bikin kotak dulu, ya, kemudian analyze the problem. Jadi kalau kamu ketemu kayak gini, ketemu ada alat kayak gini, misalkan ada tangki, sudah jelas goalnya apa, tujuannya apa, bikinlah blok diagram. Bikin kotak begini, mana input, ya, mana output, mana eksternal atau disturbance, gitu ya. Kemudian design control scheme, combine the control variable with the control variable. Itu adalah DOF shift. Nah ini skemanya, ya. Ini kan ada tangki keluar, temperatur tangki, maka kita bikin sini sensor. Sensor temperatur keluar, kemudian masuk ke controller, controller masuk ke valve untuk yang F-steam. Jadi kalau saya ngatur F-steam, flow steam, maka temperatur tangki akan terpengaruh. Kalau level tangki, saya kasih sensor, kemudian masuk controller, kemudian saya atur valve untuk F-out, maka gara-gara saya akibat daripada mengatur F-out, level tangki akan berpengaruh. Nah, ini adalah skemanya. Ya, kontrol skema. Skema kontrolnya seperti ini. Atau kita bisa katakan dengan DOF shift ya. Kemudian maximize kayak gini. Caranya adalah membuat sederhana mungkin, sesimpel mungkin, dan sesedikit mungkin yang dikontrol. Sehingga kita bisa mendapatkan power control yang maksimum ya. Kemudian usahakan speed of controlnya maksimum juga. Nah, pengertian maksimum ini bukan berarti harus sangat cepat, teman-teman ya. Jadi, kecepatan pengendalian itu dibilang maksimum bukan berarti harus sangat-sangat cepat. Tetapi maksudnya adalah sampai batas tertentu dia memberikan respon yang paling baik. Gitu maksudnya. Bukan respon yang paling cepat, tapi respon yang paling baik sesuai yang diinginkan di unit tersebut. Yang itulah mendengar dengan maximize the speed of control. Karena ada sistem unit ya, yang responnya emang sengaja harus lambat, harus ada delay. Tapi memang yang ada beberapa unit yang harus cepat. Nah, tapi cepatnya seperti apa tentu disesuaikan dengan masing-masing unit. Misalnya kalau saya punya reaktor, reaktor ini di dalamnya terjadi reaksi, reaksinya eksotermis atau mungkin malah highly eksotermis. Berarti ketika ada reaksi, ada resikonya yaitu kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Padahal misalkan reaktor ini didesain supaya isotermal. Maka yang saya lakukan adalah harus merancang sistem pengendalian temperatur di dalam reaktor. Nah, apakah responnya harus sangat cepat atau harus lambat? Nah, ini harus kita tadi pertimbangkan ya, maksudnya maximize the speed of control. Kalau ada highly exothermis, berarti kenaikan temperatur sangat tinggi, hati-hati jangan terlalu cepat untuk direspon oleh si pendingin. Tapi juga jangan lambat. Kenapa? Kalau terlalu lambat berarti temperatur akan jauh melebihi set point. Tapi kalau terlalu cepat, hati-hati akan merusak jaket atau coil. Karena ketika ada yang sangat panas ketemu dengan yang dingin, itu tentu ada namanya fracture material. Jadi akan terjadi kerapuhan material. Nah, itu bisa meledak nanti dia, gitu ya.
Jadi ini dicarilah waktunya atau responnya yang paling baik seperti itu. Kemudian minimize control loop interaction itu sebetulnya tadi berhubungan dengan yang ini ya. Loopnya diusahakan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin supaya baik dari segi respon cukup baik, dari segi kecepatan cukup baik, dan juga nanti set pointnya cepat tercapai atau steady state condition cepat tercapai. Common sense is usually a good indicator. Nah, dalam perancangan pengendalian proses, selain kita bicara teori ataupun tadi rumus-rumus, sebetulnya ada lagi yang penting yaitu common sense. Jadi ada apa ya, feeling ya kali ya, kayak feeling gitu, insting dan feeling. Kita harus pakai common sense, pakai logika kita. Logika itu menjadi bagus untuk bisa merancang sistem pengendalian yang lebih baik sebetulnya. Nah, memang pengalaman juga penting ya. Kalau sering merancang, mungkin nanti lama-lama jadi instingnya jalan tuh, atau feelingnya mulai jalan. Tapi saya yakin teman-teman juga bisa menggunakan common sense, walaupun mungkin belum banyak pengalaman di bidang pengendalian proses ya. Setelah kontrol scheme-nya sudah jelas, baru kontrol loop-nya juga clear. Terakhir baru evaluasi. Jadi harus dilihat lagi. Kalau tadi misalkan udah dapat seperti ini, cek lagi benar nggak ya kalau level tangki itu diatur oleh F out. Betul nggak ya T tangki itu atau T out diatur oleh flow steam. Dicek ulang maksudnya, dievaluasi. Atau mungkin ternyata ada skema yang lebih efisien atau lebih baik gitu ya. Jadi evaluasi itu penting teman-teman. Jangan merasa sudah cukup terus selesai gitu ya. Jadi terakhir adalah harus dievaluasi. Oke, sampai sini untuk prosedur blok diagram sampai control scheme sudah clear belum? Ada yang mau ditanyain? Halo teman-teman, cukup? Wah, saya ngomong Belum sendiri. ada, Pak. Cukup ya, berarti kita lanjut. Oke, kita contoh ada evaporator. Kita lihat dulu di sini gambarnya. Ya ini harusnya jangan ada gambar dulu ya. Ini udah jadi ini sih ya. Harusnya dikosongin dulu nih. Ini kosongin dulu. Lihat control goal-nya apa ya? Control goal-nya di sini steam discharge on demand by imposing F in. Jadi F in-nya sebetulnya kita biarkan berarti ya. F in kita biarkan. Steam-nya itu maksudnya bukan steam yang di sini ya. Steam yang di sini nih, steam ini dikeluarkan sesuai kebutuhan. Berarti ada valve di sini. Tapi sebetulnya kita ini biarkan yang masuk ini biarkan. Nah, itu gimana cara ngaturnya? Nah, ini harus kita lihat tadi. Control goal-nya kayak gitu ya. Maka kita bisa aja membuat blok diagram seperti ini. Ada heater ya. Ini boleh juga tulisnya evaporator. Ya. Evaporator boleh sini ya. Nggak harus sama ya. Kemudian kita lihat kira-kira siapa F in, siapa F out. Oh, sorry, variable in, variable out. Dan siapa disturbance atau external variable. Di sini mungkin kita masih impose F in. Berarti sebetulnya ini kita biarkan teman-teman ya. F out akan kita atur supaya mengatur level. F oil, F oil itu ini ya, bukan menggunakan uap tapi menggunakan oil, minyak pemanas. Ini yang kita atur ya. Nah, kalau di sini F oil itu justru akan mengatur level. Lihat ya. Jadi kalau level ini tadinya kan kita atur pakai di sini harusnya ya kan ya. Tapi sekarang F in-nya kita biarkan gitu ya. Berarti level ini akan diatur oleh siapa? Oleh berapa banyak minyak yang masuk. Kalau levelnya ini terlalu tinggi, maka minyaknya kita buka yang banyak. Kalau levelnya terlalu rendah, maka minyaknya kita kecilkan.
sampai sesuai set point level. Oke, jadi nanti ini F oil ini akan mempengaruhi L tangki. Tapi F out di sini akan mempengaruhi P tangki. Kalau F ini harus kita biarkan ya. Nah, yang lain apa? T oil kita biarkan, T in kita biarkan ya, T oil out juga kita biarkan, T tangki kita biarkan sebagai disturbance atau external variable. Oke. Jadi inti daripada membuat blok diagram adalah seperti ini. Nanti kalian pada saat tugas akhir kalian harus membuat skema paling tidak seperti ini, ya. Kalau ada proses ini, maka ada sensornya. Ini bisa dibolak-balik ya. Sensor bisa nanti kalau prosesnya dari kiri ke kanan, maka sensornya di sini berarti. Yang jelas sensor adalah keluaran dari proses, kemudian masuk ke controller. Controller akan perintahkan aktuator. Selalu begitu, teman-teman. Dan si kontrol ini ketika akan memerintahkan aktuator, dia senantiasa akan membandingkan dulu dengan set point. Oke. Nah, kenapa model begini yang sering digunakan adalah ini karena yang paling gampang ya. Kita menggunakan feedback. Menggunakan feedback, bukan feed forward ya. Kalau feed forward, sensornya ada sebelum proses. Sebelum masuk udah ada sensor. Nah, gitu ya. So, nanti untuk penelitian lagi. Untuk tugas akhir, kalian cukup membuat skema seperti ini ya. Ada sensornya, ada controller, ada aktuator. Nanti gambarnya tentu disesuaikan dengan unit masing-masing. Kalau unitnya di sini reaktor, ini gambar reaktor ya. Gambar reaktor, nanti sensornya cukup dengan garis saja. Kemudian ada controller menggunakan simbol yang lingkaran. Kemudian masuk ke valve. Seperti itu. Oke. Cukup ya, saya kira ya. Ini sedikit saja. Kalau misalkan saya punya alat, ini ada pemanas menggunakan steam. Ya, steam masuk, ada air dingin, berarti dia akan naik harusnya. Nah, kalau bicara manual, saya tahu dari mana supaya dia temperaturnya berubah, saya kasih termometer di sini. Oke, ketika termometer itu misalkan ternyata kurang panas, nah ini secara visual mata saya akan buka pakai tangan saya untuk membuka valve steam supaya dia naik. Atau kalau temperaturnya ketinggian, terlalu tinggi temperaturnya, maka terlihat oleh mata kita ya, maka tangan kita akan menggerakkan valve supaya mengurangi steam. Ini kalau yang manual. Tapi kalau sudah menggunakan controller, maka seperti ini skemanya. Ada yang masuk, air masuk, ada sensor temperatur, bukan pakai termometer lagi ya. Berarti pakai apa, teman-teman? Termostat. Thermocouple. Kalau pernah dengar ya. Pakai thermocouple, kemudian langsung oleh controller. Baru dia akan menggerakkan valve. Oke. Nah, ini bedanya kalau yang ini manual pakai orang, inilah pakai komputer ya, sudah pakai controller. Sederhana, kan sama aja ya, bentuknya seperti ini. Nah, cuma kalau ini kita nggak usah menggunakan manusia, ini biarkan sendiri jalan sendiri ya. Good, terima kasih. Saya kira yang pertama itu dulu, nanti kita akan lanjutkan yang berikutnya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu mengenai itu, blok diagram? Tidak ada, saya lanjut ya. Tidak ada, Pak. Saya lanjutkan kalau gitu ke sini. Oke. Kita masuk ke control scheme improvement. Oke. Kita lihat di sini teman-teman. Ada suatu skema yang sudah jadi dari perusahaan refinery. Kilang minyak lah ya. Tapi kita hanya melihat yang di depannya saja. Dari mulai sumur tuh. Ada sumurnya di sini. Dan dia dipompa. Nanti dapat minyak dan juga lumpur ya berarti ya. Ada minyak, ada lumpur, dan ada gas. Nah, kalau yang gas nanti masuk ke separator di sini,
ada coolernya di bypass, kemudian di cooler lagi, kemudian ada yang dibuang, ada lagi yang dimasukkan kepada proses berikutnya untuk yang gas atau liquid. Kalau yang di sini ada lumpurnya, nanti ada penghilangan kadar asam, penghilangkan mineral dan lainnya. Kemudian ada terus transfer pompa, ventilation stack ke production line juga semua sama ya. Nah, ini yang sudah ada di lapangan. Nah, sekarang kita diminta untuk mengecek skemanya karena ada masalah. Nah, masalahnya apa? Nah, ini kita lihat. Ini ada fluida masuk di sini, ya. Fluida masuk, kita ada punya tangki. Di tangki ini dia masuk gitu ya. Nah, di sini ada level indikator. Ketika levelnya itu terlalu rendah, ya terendah, maka ini mati ya. Nah, ketika dia mulai tinggi, nah ini mulai pompanya nyala, ya. Kalau masih di batas-batas level, dia akan nyala. Kalau misalkan flow-nya kurang, ini ada flow indikator, maka pompa kedua nyala. Kalau kurang juga flow ke sana, pompa tiga nyala. Jadi sudah disiapkan tiga. Tapi biasanya yang nyala cuma dua ya, teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan flow-nya terlalu banyak, maka ini harus di bypass ke sini, dibuang lagi ke dalam, gitu ya, dibuang lagi ke dalam. Kemudian kalau dia naik terus pada level di sini, nah ini yang dibuang ke dalam harus di stop juga. Jadi kalau terlalu tinggi di sini harus ditutup. Nah masalahnya ketika dia ditutup berarti dia nggak bisa lewat ke sini ya. Berarti lewat kemana? Ke kanan. Padahal tadi flow-nya sudah terlalu besar. Maka ini menjadi masalah. Kita lihat masalah di mana. Kelihatan di sini ya. Ini ternyata second pumps start stop every 10 minutes. Jadi kenapa dia nyalanya 10 menit, nyala 10 menit mati ya? Kan tadi kalau levelnya di sini masih cukup, dia akan nyala satu dan dua. Kenapa harus dua nyala? Karena untuk mengimbangi flow ini. Flow-nya harus sesuai yang kita inginkan. Tapi ketika flow-nya sudah terlalu besar, maka di bypass ke sini. Masalahnya ketika di bypass ke sini, levelnya akan naik, dan level ini mengatakan harus ditutup valve-nya. Ketika ditutup, berarti kan ini balik lagi ke sini. Nah, ini jadi mati dia. Jadi, dia akan nyala, mati gitu ya, selama jeda 10 menit. Tuh, dia kelihatan tuh. Ya. Kemudian flow rate-nya, itu yang warna pink, tidak steady. Ini ya, ini turun, nanti naik, terus turun lagi. Jadi nggak steady dia. Ya, levelnya juga pasti begitu. Levelnya dinaik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini jadi masalah, teman-teman. Maka masalahnya akan merembet ke discharge pressure. Pressure-nya pun akan bermasalah. Nah, kita diminta untuk memperbaiki ini. Nah, sekarang tolong kalian coba kerjakan, kira-kira mungkin 5 menit ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya pompanya tidak nyala dan tidak mati selama 10 menit 10 menit. Silakan. Kalau bingung silakan ditanya ya. Saya minta 10 menit dikerjakan, nanti dikumpulkan teman-teman ya. Nanti dikirim ke eh, email saya. Silakan dikerjakan dulu.
Halo, cukup paham tugasnya teman-teman? Nanti dikumpulkan ya. Ini 10 menit Suaranya nggak di jelas. setiap ini Pak. Di setiap stage apa gimana Pak? Bentar, bentar. Suara kamu nggak jelas tadi. Ulangi, ulangi pertanyaannya. Yang jeda 10 menit itu di setiap tahapan Pak. Yang pompa ini gini, pompa yang nomor 2 ini, dia tiba-tiba nyala 10 menit, terus nanti mati 10 menit. Nyala lagi 10 menit, mati 10 menit. Jadi dia tiba-tiba ini bypass, naik 10 menit, stop, dia mati. Nanti nyala lagi 10 menit, mati. Jadi ganti-gantian terusan. Jadi ini harus kita perbaiki, teman-teman. Jadi pertanyaan gini, dari sekian banyak skema ini, ada yang salah nggak? Pasti ada yang salah kan? Yang salah di mana? Tolong perbaiki supaya pompanya stabil. Jangan nyala mati 10 menit itu cepat rusak nantinya dia. Silakan. Gimana? Ada masalah, teman-teman? Eh, Coba di open cam, pengen lihat saya. Apakah kalian punya masalah nggak mengerjakannya? Tolong di open cam, teman-teman. Tolong di open cam. Ada masalah nggak mengerjakan yang tadi itu? Coba cek. Kalau ada masalah, kita diskusikan bareng-bareng. Shan, gimana Shan? Sorry Pak, ini ngerjainnya masalah apa solusinya kita ketik di Zoom atau di apa di Word atau kita screenshot terus kita tunjukin apa yang kurang gitu Pak. Enggak, kan tadi kan ada masalah tadi kan di pompa tersebut kan. Nah, kamu perbaiki. Artinya skemanya yang tadi sensornya mana, controllernya mana, kemudian valve-nya yang di mana, ada skema DOF sheet-nya itu kan. Nah, itu kamu perbaiki supaya jadi bener nih. Kalau tadi kan nyala terus, mati terus 10 menit. Jadi nggak cuma nunjukin, tapi perbaiki langsung. Nah, itu coba lihat soalnya, kemudian perbaiki.
ya. Hilmi Haidar, gimana? Soalnya ngerti nggak? Ya Pak, Kamu lagi di kafe sama Julia nih. banyakan Pak, banyakan. Kalian mau kuliah atau gimana ini? Aduh, saya nggak tahu nih, bisa ngerjain nggak? Kalau nggak ngerjain nanti ini aja jelek loh. Coba dikerjain ya. Kalau nggak dikerjain nanti nggak dapat nilai soalnya nih. Ini ada tugasnya nih. Kalian udah bayar mahal-mahal, sayang itu. Kalau nggak ngerjain, nggak dengerin kuliahnya sayang. Nggak dapat nanti ilmunya, ya. Coba dikerjakan dulu. Riko, udah ngerjain belum? Udah ngerjain belum? Ongoing. Lagi ngerjain. Oke. Siapa lagi nih? Teresia, gimana? Ada masalah? Dia balik lagi kan? Saya masih berusaha memahami. Ini sama nih, berarti bareng sama yang lain nih, sama Julia juga nih. Beda, beda tempat. Bapak manggil Teresia apa Venesia ya, Pak? Teresia Fania, kamu lah. Saya di rumah, Pak. Oh di Soalnya, rumah. ya saya di rumah. Oh ya udah, tolong dikerjakan ya. Kalau ada masalah silakan ditanya ya. Ya, Pak, ini tuh jadi kita harus nyesuain si pompanya itu sesuai sama tinggi liquidnya itu kan, Pak. Jadi dia nyalanya setiap liquidnya udah mencapai sensor itu, baru pompanya bernyala gitu-gitu kan, Pak? Oh gini. Yang kita maksud adalah si production header ini, yang ke sini, yang ke kanan ini, itu harusnya stabil. Dalam artian berarti flow-nya selalu steady state ya. Supaya dia steady state, maka berarti kan flow ataupun tekanannya harus kita atur dengan memainkan si pompa ini nih. Di pompa ini harus bergerak atau berfungsi itu sesuai flow yang kita mau. Masalahnya flow ini si pompa ini nyalanya auto start stop dia. Autonya kenapa? Karena levelnya ini. Kalau levelnya dia masih masuk sini, dia nyala dia. Nyala terus gitu kan. Tapi kalau levelnya udah nyampe sini, ini stop dia. Kenapa stop? Karena ini ada valve di sini dimatikan sama dia, stop gitu kan. Ketika dia dimatikan, ini flow-nya juga nggak boleh kegedean, maka dia akan mati sendiri. Ya ini dia jadi mati hidup 10 menit. Ini. Itu yang bermasalah itu. Berarti skema ini ada yang salah, gitu maksudnya. Jadi yang dulu bikin perancangan pengendalian prosesnya salah dia nih. Mungkin jangan-jangan waktu kuliah dia nggak masuk nih. Nah itu. Jangan-jangan dia waktu kuliah nggak mau dengerin, malah main-main nih. Jadi dia salah. Nah sekarang tugas kita, tolong benerin. Makanya please tolong kerjakan ya, supaya kalian paham nih. Gitu. Karena ini yang ngerjain salah nih teman-teman. Dan ini perusahaan kilang minyak loh. Kilang minyak itu perusahaan gede. Kalau dia salah, itu merugikan perusahaan besar itu. Jadi tolong kerjakan oleh teman-teman semua. Ya, silakan. Mata kuliah ini bukan mata kuliah gampang, teman-teman ya. Ini mata kuliah yang lumayan memerlukan pemikiran. Jadi tolong diseriuskan. Saya nggak ngerti kalau di tempat makan bisa sambil serius nggak ya? Coba aja deh kita lihat. Itu ada chat siapa tuh? Virgia belum mengerjakan. Ya, emang belum bekerjakan kan? Emang sekarang mengerjakannya ya. Sambil kerja bisa kan, Virgia? Fikri Haikal ini nggak ngerjain kenapa nih? Mas Fikri. Halo Mas Fikri, Iya Pak, kenapa Pak? nggak ngerjain Mas. Ini lagi ngerjain Pak. Oh, coba dikerjain Mas ya. Kalau kamu nggak ngerjain nanti bingung tuh. Ini harus diapain gitu kan ya. Coba dicoba dulu ya. Iya Pak, saya coba dulu.
Julia, jangan diliatin terus, dikerjain Julia. Ya, dikerjain. Coba saya pengen tahu, Julia ngerti nggak tugasnya apa? Coba jelaskan ke saya dulu. Halo Jul, Iya, Bapak paham. coba coba tolong jelaskan. Tugasnya apa tadi? Jadi bagaimana nanti kalau coba Hmm? Kenapa? jadi eh, gimana caranya biar si pompanya nggak mati dalam 10 menit sekali itu kan, Pak? Ya, kenapa dia bisa mati 10 menit, nyala 10 menit? Coba jelasin dulu. Karena tadi yang mencapai level kontrol itu. Gimana? Karena kalau kamu nggak ngerti yang terjadi di sini, pasti kalian akan bingung mengerjakannya, teman-teman. Ngerti nggak, Jul? Iya, Bapak. Kalau ngerti, tolong kerjain ya. Kita lihat nih. Saya akan lihat nanti seperti apa kalian ngerjainnya. Apa mau nanya, Pak? Ya kan? Kalau misalnya dari si incoming fluid-nya sendiri yang diatur gitu sebenarnya bisa nggak sih, Pak? Oh, bisa, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena dia kan dari unit sebelumnya itu. Eh, Lihat, lihat, ah, lihat nih. Kalau ini dia ngambil dari pompa, pompa dari sumur ini, terus kamu tutup pompanya di sini, berarti kan di stop dari sini dong. Nggak boleh itu. Ya, jadi kita tidak boleh memain-mainkan yang incoming fluid. Ini harus dibiarkan nih. Kan tadi kan ini katanya disturbance, ya. Nah, yang kamu mainkan di sini aja nih. Ini ada masalah di sini nih, sebelah sini. Silakan lihat nih. Kenapa nih kok jadi kayak gini gitu kan? Kok 10 menit mati, 10 menit nyala. Pasti ada yang salah nih yang bikin sensor atau controllernya nih. Salah gabung-gabungin dia. Jadi mungkin DOF sheet-nya salah dia. Coba menurut kalian bagusnya harus diapain ya gitu ya. Pak, asumsi saya, Pak. Suaranya bergema. Asumsi saya itu aliran steamnya terlalu numpuk, Pak. Jadi harus ada yang dialihin Wait, wait, langsung wait, ke tangki. wait. Steam yang mana ya? Steam Steam yang 3 deret 3 deret. Emang yang ada di bawah liquid valve LCV. di LCV Ya itu, Pak. di sini maksudnya? Bawahnya, Pak. Kenapa ini? Yang Ini, di bawahnya itu terlalu dempet, Pak. Jadi ini steamnya mas. kayak overload. Bentar dulu. Ini bukan maksudnya. Iya. Ini pompa mas, bukan steam mas. Oh, dikirain ada hubungannya sama steamnya. Kan nggak ada steam. Oh, Mana steamnya coba lihat? Nggak ada kan? Ini ada fluida masuk, ada pompa, nggak ada steam mas di sini. Hanya fluida aja ya, nggak ada steam ya. Nah, ini pompa, gambar pompa ini. Coba dicek lagi kira-kira apa itu yang menjadi masalah. Dan kalian langsung betulin ya, benerin tuh. Nah, kalau sudah di screenshot, kirim ke email saya ya. Emailnya saya simpan di chat ya. Bapak, maaf mau nanya, Pak. Ya, ya. Ini yang kita edit-edit itu berarti indikator sama kontrolnya doang atau bisa nambah kayak nambah alat gitu, Pak? Tidak boleh nambah alat. Oh, jadi alatnya yang udah ada di sini aja. Ya, karena yang salah bukan alatnya itu, salah nyusunnya dia. Hmm. Tolong dikirim ke wahyudin@gmail.com. Sorry. Waduh, salah ya. Wait.
Tuh, wahyudinwai@gmail.com ya. Jadi jangan nambah alat ya, teman-teman ya. Nah, lihat dulu, ini pasti ada masalahnya sekitar pompa dan yang memberikan data ke pompa. Nah, itu kata kuncinya tuh. Karena si pompa ini kan cuma ikut-ikutan data nih dia. Ya kan, dia cuma ikut data dari sesuatu yang mana yang salah itu. Berarti informasinya jadi bikin dia bingung sendiri tuh, nyala mati gitu kan. Nah, kalian perbaikilah tuh. Apa yang harus diperbaiki supaya dia tidak bingung si pompanya. Bulan Andini, bingung nggak, Mbak Bulan? Nah, kalau bingung coba tanya. Bagian mananya yang bingung? Di pompanya nih, karena nyalanya nggak steady dia. Tapi bukan berarti pompanya salah ya. Yang salah itu bukan pompa, tapi yang ngatur skema itu loh, skema proses kontrolnya tuh. Di situ ada LC ya, ada LC, ada LCV, ada gitu, ada PC, ada FI kan itu kan, ada lagi apa? P. Itu ada yang salah tuh Mbak. Nah, coba tolong dilihat karena bukan salah pompanya, tapi salah yang skemanya gitu. Nah, Mbak Ulan ngerti nggak yang kira-kira mau dia mainkan yang mananya yang salahnya gitu? Iya, level. Mm-mm. Kalau level indikator menurut apa, Mbak? Iya, level daripada fluid di dalam tangki. Ini loh. Kan dia di sini kan dia bilang kan, ya, artinya kalau fluidanya sudah melebihi ini, maka pompa nyala dia, auto nyala dia. Tapi kalau udah nyampe sini, ini stop sama dia, ini stop lagi dia, ya kan? Coba dilihat lagi ya. Nur Aulia Rahman. Halo, Iya, Pak. gimana? Ada masalah nggak nih ngerjainnya gimana? Eh, masalah ya sama kayak teman-teman yang lainnya masih bingung juga. Tapi kalau menurut saya itu yang apa? Kan ada yang di akhir itu ada pressure control valve ya, Pak ya? Pressure control valve, oke. Iya, itu kalau dijadiin setelah dipindahkan setelah apa pompa itu bisa nggak sih Pak? Ya, boleh-boleh aja. Ya kalau menurut kamu itu jadi benar gitu ya, silakan. Nanti Iya, setelah kamu j- pindahkan, nanti kamu jelaskan nanti ke saya gitu. iya jadi kita udah apa? Menurut saya jadinya sudah ketahuan gitu Hmm, dari pompanya itu kan kan tadi kan permasalahannya tekanan. Jadi setelah keluaran pompa itu tekanannya berapa? Nanti sebelum dari itu berarti tinggal ke LCV-nya. Menurut saya sih kayak gitu sih Pak. Tapi lagi dipikirkan lagi. ya, sebagai clue-nya juga ya, teman-teman, ini yang ke production header itu liquid ya, bukan gas ya. Iya, dikitnya Pak. Nah, kalau liquid itu biasanya kita lebih menyukai yang diukur atau diatur adalah flow-nya, bukan pressure-nya. Oh, flow-nya ya. Nah, Tapi kalau flow sama liquidnya itu kan ada hubungannya kan ya Pak? ada, pasti ada hubungannya. Ada kan ya Pak? Ada. Ya, Itu kalau pertanyaan nanti kamu mau diapakan tuh modelnya tadi tuh valve-nya itu. Kan? ya saya Coba dilihat dulu ya. iya Pak, coba saya tulis Pak. Kalau kalian tidak bisa sendirian, sebetulnya boleh berkelompok. Tapi masalahnya ini kalian kan sedang ada yang di rumah, ada yang sendirian juga ya. Nanti nggak fair kalau yang di rumah sendirian mikirnya tuh. Jadi tolong yang tadi bareng-bareng juga sendiri-sendiri ya. Jangan jangan berkelompok dulu supaya fair.
Karena yang di rumah suka sendirian nih mikirnya, kasihan. Musyawarah, halo? Iya, Pak. Ini nggak open cam kamu? Coba open. Kameranya lagi nggak bisa, Pak. Hah, masa? Bentar. Coba- Saya coba dulu. Masa nggak bisa? Nanti saya doain beneran rusak loh. Pak, maaf mau bertanya. Silakan. Ini kan tadi misal liquid levelnya sudah sampai di yang LC itu ya Pak, itu kan akan mematikan si valve-nya. Kemudian ntar dia turun terus sampai di bawah si liquid indikatornya, baru pompanya mati begitu Pak. Sebentar, kita lihat bareng-bareng ya. Gimana tadi? Ulangi. Jadi setelah liquid level mencapai di LI ini, pompa kan menyala. Mm-mm. Kemudian Dia sampai nyala, di berarti kan levelnya berarti di atas ini ya. Levelnya di sini. ya, Itu dia nyala dia. kemudian sampai atas sampai LC dia mematikan valve yang di bawahnya ini kan. Ya, kalau dia terlalu tinggi di sini kan dia LC langsung bilang tutup ini kan. Iya. Nah, Kemudian dia berarti dia akan turun lagi gitu Pak. ya kalau dia tutup berarti kan dia mati kan. Nah, ketika mana ya? Sorry. Ketika dia disuruh mati, ini kan ketinggian dia. Nah, dia Dia akan stop juga dia harusnya gitu kan. Nah, makanya nanti gini nanti dia. Dia nanti nyala, ketika dia stop, maka dia akan turun lagi kan? iya. Turun kan? Ketika dia turun sampai sini, dia nyala lagi nih pasti kan? Karena ini kurang nih. Karena flow yang ke production header itu sudah tertentu dong. Nggak boleh kurang kan? Nah, dia bilang ini kurang gitu kan. Kalau kurang berarti pressure-nya turun. Ketika pressure-nya turun, dia nyala lagi kan? Jadi dia akan naik, terus stop lagi, turun lagi, nyala lagi gitu kan. Nah, gitu. Nah, berarti ada Pak, problem nih. Dia mana? Ya sekitar inilah. Nggak jauh dari sini kan? Pak, maaf Pak, Ya, mau nanya Pak. Berarti silakan. kalau pressure-nya dia kurang itu mengindikasikan dia maksudnya kalau liquidnya di liquid level itu kurang, apakah pressure-nya juga kurang Pak? Ya kan tadi kan ada hubungannya antara flow dengan pressure sebetulnya. Ketika saya mau flow-nya berapa ya? Ini maunya misalkan Hmm, anggaplah maunya hmm, 100 liter per detik misalnya gitu ya. iya, Atau per menit. Berarti kan ada tekanan yang terbentuk akibat flow tersebut. terbentuk iya flow tersebut. Ketika dia terlalu besar flow-nya, maka tekanan juga naik Hmm. dong. Oh, berarti berbanding lurus ya Pak ya? Ya, terus kita lihat lagi sekarang. Sensornya di mana? Di sini kan? Iya. Oke. Ketika kalian bikin ini misalkan pompanya di apa valve-nya dibuka setengah, ini misalnya ya. Setengah. Iya. Oke, udah bagus, udah steady state. Misalkan begitu. Tiba-tiba ininya naik karena pompa kedua nyala kan? Iya. Nah, ketika dia nyala, berarti kan ini kan sampai sini stop. Nah, ketika dia tutup, berarti pressure-nya naik ke sini. Harusnya enggak tertutup. Coba lihat deh, kalau dia sampai sini levelnya, Iya. LC bilang ke dia apa? Iya. LC 0901 akan memerintahkan ini valve suruh ngapain? Tutup. 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 Oke. Kalau dia ditutup, padahal ini udah bukannya cuma setengah doang, berarti nggak boleh lewat ke sini kan? Maka akan terjadi apa di sini? Kenaikan tekanan. Kenaikan tekanan. Iya kan? Karena ke sini nggak boleh, ke sini udah tertentu kan? Iya. Maka dua pompa nyala padahal. Maka tekanan akan naik kan tekanannya kan? Oh iya. Ketika tekanannya naik atau terjadi pressure build up, maka dia akan mati dia di sini langsung. Oh, mati. Karena dia tahu nih kegedean tekanannya kan. Maka dia akan stop. Nah, ketika dia stop, berarti ini aman kan? Ini aman kan? Ya, tapi yang nyala cuma satu. Oke, dia turun nih, turun lagi kan? Turun. Nah, sampai sini ini nyala lagi kan? Karena auto start stop ya, karena ada LI di sini. Dia Iya, nyala lagi. ampun, iya. Pas dia nyala lagi, ini udah kebuka nih.
ya kan? Oke, aman gitu kan. Lama-lama dia naik kan? Naik. Sampai sini, Iya. tutup lagi. Nah, itu kejadiannya 10 menit sekali itu. Sampai situ clear gak? Izin tanya, Pak. Silakan, silakan. Jadi ketika pressure-nya overhead itu FI-nya ketutup ya, Pak? Ketika PC maksudnya ini. Ya, Ya, ketika PC-nya gede, gede. kebesaran, berarti ini langsung mati dia. Hanya pompa nomor 2. Iya, satu enggak. Ketika dia mati, berarti kan yang nyala cuma satu doang kan? Ya. Iya enggak? Nah, ketika dia nyala satu, berarti kan tekanannya mulai normal lagi nih. Karena tekanan terjadi besar karena dua pompa nyala kan? Lihat teman-teman nih. Ketika pompa dua-duanya nyala, dan ini ditutup sama dia nih, ditutup gitu kan? Berarti terjadi apa? Kenaikan tekanan di sini atau pressure build up. Ketika tekanan besar, maka dia dimatikan yang satu nih. Ketika dia mati, tekanan akan turun lagi. Santai lagi kan dia. Tapi liquid pun turun dong. Turun dia. Turun. Ketika dia turun, nyampe sini, LI, nyala lagi dia. Karena auto stop ya. Ketika LI-nya ngasih tahu nih, udah masuk ke sini. Maka dia nyala lagi dua. Ketika dia dua nyala, ini kebuka nggak sekarang? Sedang kebuka. Karena tadi udah turun kan? Ya, oke. Dia ke sini oke terus. Tapi akan naik. Nyampe sini mentok, ditutup lagi sama dia. Ketika dia ditutup, tekanan naik lagi. Tekanan naik lagi, dia mati lagi. Dan itu berulang kali. Berarti yang directly terkoneksi sama PC itu hanya pompa nomor 2. Sebenarnya tiga-tiga Sedangkan pompa aja. Kan gini, kenapa dibikin tiga? Itu kan ketika kalau satu kurang, gitu kan ya. Kalau satu kurang, maka kalian tambah dua. Gitu kan. Nah, ketika pressure-nya belum terlalu besar, yang mati cuma satu doang. Gitu. Maka dia langsung otomatis kalau dia pressure naik, satu dulu, jangan dua-duanya naik, dimatiin. Itu sudah diatur oleh komputernya, dia cukup bertahap. Nah, kalian atur ulang nih, ini ada yang salah nih, bikin skemanya nih, nggak beres nih orang nih yang bikin ini. Coba, menurut teman-teman diapain ya ini bagusnya nih? Ada yang salah bikin nih pasti, gitu maksudnya. Ya kalau kalian bingung sendiri ya udah diskusi deh, boleh deh sama temennya. Silakan. Ini kalau ujian kayak gini kira-kira butuh berapa menit nih, teman-teman? Misalkan soalnya mirip-mirip kayak gini. Kira-kira setengah jam cukup nggak? Atau lebih cepat? 20 menit? 10 menit? Kayaknya kurang pas setengah jam Pak, butuh lebih lama. Soalnya Setengah banyak jam kurang. faktor yang dipertimbangkan tuh Pak. Ya udah, dengan waktu sekarang kira-kira sampai mana coba? Kalian coba kerjakan, terus ngasih saran ini harus diapain? Dipindahkan kemana misalnya? Atau yang ada yang salah terhubung misalnya? Coba, Mas Akil. Iya Pak, Mas, gimana Mas menurut Mas Akil? kok saya dari tadi lagi mikirin gimana kalau si liquid indikator sama liquid kontrolnya itu Pak yang untuk menutup valve itu dideketin Pak. Coba sih itu baru perkiraan aja sih Pak. Oh ya, coba aja, coba aja. Kamu coba gituin, terus kamu coba evaluasi ya. Dievaluasi, Iya Pak. kira-kira ini bener nggak ya? Coba, coba, silakan. Perlu berimajinasi. Tadi katanya apa? Perlu apa? Common sense ya, teman-teman ya. Common sense. Jadi kalau yang tadi kita ceritakan perlu ada common sense untuk bisa membuat skema perancangan proses kontrol. Coba, ada yang salah nggak ya ini ya? Gitu. Kira-kira saya kasih waktu berapa menit lagi? 5 menit, 10 menit? Mau Pak, mau tanya Pak.
Berapa menit? 10 cukup nggak? Atau 5 menit? Silakan. Nanti itu langsung dikumpulkan ke email ya. Pak. Ini berarti pompa harus nggak boleh mati sama sekali atau Oh boleh, boleh. Jadi bagaimana, Pak? dia boleh boleh mati hidup boleh, tapi jangan Mm-mm. keseringan. Tadi itu keseringan banget. Masa 10 menit nyala, 10 menit mati. Itu keseringan. Nanti Hmm. cepat rusak. Jadi nggak Oh, boleh oke, Pak. gitu maksudnya. Oke, Pak. Kalau Pak hitungannya izin bertanya, Pak. silakan silakan. Eh, untuk pompanya itu kan ada 3 ya. Kalau dikurangin satu itu boleh nggak sih, Pak, kalau dipindahin? Teman-teman tahu nggak ada namanya maintenance pompa kan? Ketika maintenance pompa, maka biasanya orang sengaja menambahkan cadangan pompa. Minimal jadi dua, berjejer gitu ya, paralel. Jadi kalau satu pompa sedang diperbaiki, yang satu tetap nyala. Nah kalau ini dia butuh tiga, kenapa? Karena yang dua ini emang dipakai, satu buat cadangan kalau dia maintenance. Jadi kita nggak perlu mengubah-ubah masalah pompa. Karena tadi saya bilang pompanya nggak salah. Tapi yang salah bukan itunya, tapi skema pengendalian prosesnya. Coba kalian lihat itunya. Jangan jangan pompanya yang diutak-atik ya. Gimana? Sudah bisa? Jadi udah Gimana, teman-teman? Bapak mau nanya Pak, Silakan. kalau buat PCF PCV-nya itu bisa dinaikin nggak Pak bukaannya? Apa emang tetap itu? PCV, pressure control valve maksudnya? Iya Pak. Kenapa maksudnya? Bukaannya boleh di kan itu pembuka di bawahnya itu steady set. Itu bisa dibuka, kita ubah nggak? Bukaannya kan sudah maksimum berapa udah di set dari pabrik itu. Oh, berarti udah di set itu ya? Set dari pabrik ya, betul. Oh, oke. Jadi valve-nya jangan diapa-apain. Hmm, Valve-nya nggak salah, teman-teman. Yang salah itu tadi yang skemanya saya bilang. Karena harus ada valve. Kalau nggak ada valve itu nggak boleh. Kan kita tadi kan mau memberikan liquid kepada siapa? Ke production header kan? Ketika kita mau memberikan liquid ke production header, maka production itu butuh yang steady state flow-nya itu. Maka harus diatur tuh. Nah, sekarang ini dia pakai apa tadi? PCV ya? Pressure Control Valve. Tadi saya bilang apa? Ini adalah liquid, saya bilang. Kalau liquid, apakah kita pakai pressure atau pakai flow? Kayak apa, teman? yang kalau menurut saya flow sih Pak. Flow. Berarti dia boleh saya ganti jadi FCP dong. Tadi kan Iya. PCV kan. Nah, kita ganti aja jadi Flow Control Valve. Nah, kalau udah jadi Flow Control Valve, siapa yang ngatur dia? Pertanyaannya, kayak gitu kan? Ingat nggak? Kan kalau PCP yang ngatur adalah pressure controller. Tapi kalau udah flow control valve, maka yang ngatur siapa? Flow controller berarti kan. Nah, coba dirubah. Tuh udah mulai kasih clue-nya tuh.
Coba gambar, kemudian perbaiki. Oke, saya kasih 10 menit ya dari sekarang ya. 10 menit, tidak ada perpanjangan waktu, langsung kirim ke Gmail saya. Oke? By the way, tugas itu 40% loh nilainya loh kalau nggak salah. Ya, kalau ada tugas itu 40%. Jadi lumayan memberikan nilai ke kamu tuh. Jadi tolong kerjakan sebaik-baiknya teman-teman. Karena akan mempengaruhi nilai sekali tuh. Ya, 40%. UTS itu 30%. UAS 30%. Ini tugas jadinya 30% juga nih berarti ya. Kehadiran 10%. Jadi tolong dikerjakan baik-baik supaya nilainya bagus ya.
Sudah ada yang ngirim belum? Silakan ya dikirim ke wahyudin@gmail.com. Venesia sudah ngirim tuh. Terus orang ya. Oke, masih ditunggu yang lain. Ini Venesia sudah kirim. Baru satu nih yang ngirim nih. Ayo, Shan, udah belum Shan? Shan Zamir, udah belum? Ya, sebentar Pak. Lagi masih ngerjain. Lagi ngerjain. Oke, ayo semangat. Pakai tangan juga nggak apa-apa teman-teman ya. Tulis tangan gitu di foto. Tiga menit lagi ya.